Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Evnia dengan nomor induk mahasiswa 1701097. Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam STEBI Tanggamus tahun 2020. Pada mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM. Langsung pada pembahasannya, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan UMKM, bagaimana cara mengelola UMKM, apa saja kekuatan dan kelemahan UMKM, apakah faktor permasalahan UMKM, bagaimana upaya untuk pengembangan UMKM, dan bagaimana peran pemerintah dalam memberdayakan UMKM. Langsung yang pertama, di ruang lingkup UMKM. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis. UMKM juga menciptakan peluang kerja terhadap tenaga kerja dalam negeri dan sehingga membantu upaya mengurangi pengangguran. Kemudian didasari dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM ini, yang pertama, usaha mikro. Apa sih usaha mikro? Usaha mikro ini memiliki kriteria aset maksimal sebesar 50 juta dan omset sebesar 300 juta. Kemudian usaha kecil. Apa sih usaha kecil? Usaha kecil ini memiliki kriteria aset sebesar 50 juta sampai dengan 500 juta dan omset sebesar 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Kemudian usaha menengah. Usaha menengah memiliki kriteria aset sebesar 500 juta sampai dengan 10 miliar dan omset sebesar 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Dari ketiga usaha tersebut, ini berarti usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yang telah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian mengelola UMKM. Bagaimana sih? Dalam mengelola usaha mikro kecil dan menengah ini terdapat 4 aspek. Yang pertama, aspek pengelolaan keuangan. Nah, aspek pengelolaan keuangan ini yang dimaksud yaitu berapapun keuntungan yang dimiliki oleh suatu usaha harus dibukukan guna untuk bisa melihat uang keluar masuknya ini secara rinci dan bisa mengurangi risiko kerugian. Kemudian aspek pengelolaan SDM. Aspek pengelolaan SDM ini bagaimana sih di dalam suatu usaha milik sendiri ini memiliki sumber daya manusia yang baik untuk mengelola suatu usaha tersebut agar berjalan dengan baik. Kemudian aspek pengelolaan operasional. Nah, aspek pengelolaan operasional ini bagaimana sih sumber daya manusia ini mengoperasionalkan usahanya, seperti berapa uang yang keluar, berapa uang yang masuk, dan bagaimana cara mengoperasikan produknya ini supaya produknya bisa dikenal banyak orang. Lalu aspek pengelolaan pemasaran sama seperti halnya pengoperasional. Aspek pengelolaan pemasaran ini bagaimana sih cara pemasarannya agar dikenal banyak orang dan memiliki customer yang sangat banyak. Selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan UMKM. Yang pertama, kekuatannya ada kebebasan untuk bertindak. Maksudnya di sini yaitu kebebasan di mana si pemilik usaha tersebut atau misalnya saya memiliki usaha. Kebebasan ini untuk saya seperti saya ingin buka jam berapa, tutup jam berapa itu tergantung saya. Lalu menyesuaikan kepada kebutuhan setempat atau customer. Contoh, saya memiliki usaha keripik, lalu customer saya meminta untuk banyaknya permintaan atau saya memiliki keripik pisang dengan rasa yang original. Kemudian customer saya meminta keripik pisang dengan rasa yang pedas, rasa coklat, atau rasa yang lain-lain.
Kemudian peran serta dalam melakukan usaha atau tindakan. Nah, karena ini usaha sendiri, jadi saya bisa ikut serta untuk membantu membuat produk, memasarkan, dan mengelola keuangannya sendiri. Beda dengan perusahaan besar yang bisa terbaginya ada bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian pengevaluasian dan sebagainya. Lalu pada kelemahan UMKM-nya terdapat pada modal dalam pengembangan. Nah, di usaha ini sendiri pasti kelemahannya dengan modal, di mana modal itu terbatas karena milik sendiri, dia harus bisa mengendalikan keuangannya untuk berapa sih modalnya dan agar untungnya itu bisa lebih, bisa ya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Lalu sulit untuk mendapatkan karyawan. Nah, pada usaha mandiri ini biasanya kan umumnya masyarakat ini melihat pekerjaan karena upah atau gaji. Misalnya tidak sesuai kan mereka kurang tertarik dengan pekerjaan tersebut. Kemudian relatif lemah dalam spesialisasi. Mungkin lemahnya pada kemasan atau bentuk cover dari usaha sendiri ini biasanya lebih kurang menarik ya daripada perusahaan yang mengeluarkan misalnya produk dengan bungkus yang bagus, dengan promosi yang uh, bagus juga. Lalu ada faktor permasalahan yang ada pada UMKM. Nah, di sini ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu modal. Nah, tadi sudah saya jelaskan di modal ini kan sangat terbatas. Apabila ada pinjaman dari bank atau lembaga keuangan juga harus memenuhi, pasti ada banyak syaratnya. Nah, tidak semua, apalagi usaha milik sendiri ini kan, dengan keuntungan yang tidak teratur itu bisa menghambat si pemilik ini untuk memenuhi syarat yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang kita pinjami. Kemudian ada SDM dan manajemennya. Nah, faktor internalnya itu biasanya dari keluarga atau dari orang-orang yang bekerja di perusahaan sendiri itu. Misalnya orang tua punya usaha, kemudian anaknya tidak mau membantu atau mungkin bidangnya berbeda. Kemudian di teknologi zaman sekarang ini semakin canggih. Nah, apabila sumber daya manusianya tidak bisa cepat tanggap terhadap perkembangan teknologinya, maka akan tertinggal. Kemudian ada faktor eksternal. Yang pertama, iklim usaha belum sepenuhnya kondusif. Nah, maksudnya di sini yaitu bahwa persaingan di luar sangatlah banyak. Nah, dan belum tentu sehat. Nah, bisa jadi ada yang saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Kemudian terbatasnya sarana dan prasarana. Nah, apabila terbatasnya sarana dan prasarana akan menghambat perkembangan dari usaha ini. Kemudian ada implikasi otonomi daerah. Implikasi otonomi daerah ini biasanya ditetapkan oleh pemerintah atau ya sistem yang telah diubah oleh pemerintah tersebut sehingga menjadikan perusahaan atau usaha milik sendiri ini dengan berlomba-lomba mempromosikan biasanya itu bagaimana caranya pemerintah tertarik dengan usaha milik sendirinya. Lalu implikasi perdagangan bebas. Kemudian yang selanjutnya ada upaya pengembangan UMKM. Yang pertama, penciptaan iklim usaha yang kondusif. Nah, kita sebagai manusia pastinya ingin usaha kita berjalan dengan baik, lalu mempunyai pembeli yang banyak dan keuntungan yang sesuai. Jadi kita juga harus sadar diri untuk menciptakan iklim yang kondusif seperti ya persaingannya yang sehat gitu, tidak menjatuhkan satu sama lain. Kemudian
bantuan permodalan pemerintah. Nah, biasanya usaha milik sendiri ini apabila sudah memenuhi kriteria, maka dia akan dibantu oleh pemerintah. Kemudian perlindungan usaha jenis usaha tertentu, misalnya usaha mandiri ini memiliki usaha tertentu, kemudian diakui oleh pemerintah, maka dia berhak mendapatkan perlindungan atas usahanya tersebut. Kemudian pengembangan kemitraan